Izin yang mulia, perkenalkan saya Riko Andi Wibowo untuk menyampaikan beberapa pandangan yang eh, mudah-mudahan bisa membantu untuk melihat dari perspektif lain, terus khususnya dari perspektif hukum dan pembangunan dalam melihat situasi yang menjadi perdebatan kali ini. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit saja informasi empiris yang menjadi landasan kami sebelum kami menuju ke bagian yang sifatnya konseptual gitu. Kami mafhum bahwa kami tidak diminta untuk hadir sebagai menunjukkan fakta di lapangan, tetapi karena kami berkesempatan pada waktu itu untuk melihat situasinya secara real, maka kami terpengaruh mau tidak mau ketika menyusun kerangka analisis yang ditawarkan di bagian selanjutnya. Informasi empiris yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya berkesempatan untuk bertemu dengan guru honorer, Bapak Agustinus namanya, guru dari Sekolah Dasar Batu Esa di NTT. Beliau sempat viral dalam video dokumenter yang dibuat oleh Watchdog. Dan beliau adalah orang yang mendapatkan pemotongan gaji dari Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan. Pada waktu itu kami sedang menjadi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kami berkesempatan untuk silaturahmi pada malam harinya ke rumah beliau untuk mengetahui situasi real sebenarnya gitu. Dan singkat cerita, situasi tersebut atau pemotongan tersebut itu terjadi karena menurunnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi isunya tentang TGD jadi berada di situ gitu. Beliau itu 23 tahun mengabdi dengan gaji Rp600.000 saja itu sudah sangat tidak layak dan menjadi sangat tidak adil ketika figur seperti beliau yang sangat dedikatif dan berjuang itu mendapatkan dampak yang sangat signifikan gitu. Nah, yang kami pahami Pak Agustinus bukan hanya satu-satunya, ada juga bahkan tampaknya yang lebih parah atau situasinya bahkan mungkin memburuk karena di tempat yang lain yang terancam itu bukan hanya pengurangan tapi bahkan dirumahkan, yang artinya tidak mendapatkan hak-haknya sama sekali gitu. Nah, bagaimana hal ini menjadi korelasi atau berkelindan dengan informasi atau kajian konseptual yang kami lakukan gitu. Nah, kami memandang bahwa isu utamanya ini terjadi ketika ada asas kehati-hatian, asas fundamental dalam hukum administrasi negara itu telah berulang kali dikesampingkan selama beberapa waktu terakhir gitu. Asas kehati-hatian ini terkesampingkan salah satunya juga karena mazhab atau cara berpikir pengambilan keputusan yang berbasis hukum dan pembangunan. Hukum dan pembangunan yang dimaksud sini atau berbasis neo-developmentalism, jadi maksudnya itu adalah pemerintah pusat, khususnya presiden, seakan-akan memiliki tafsir yang paling otoritatif terhadap bagaimana caranya memaknai pembangunan. Sedangkan tafsir-tafsir yang lain yang juga legitimate, para pemangku kepentingan yang lain itu dianggap secondary, tertiary, atau bahkan irrelevant sama sekali. Gitu. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana pembangunan yang sifatnya kebijakannya berbasis instan atau cenderung intuitive base. Kita bisa melihat misalkan Universitas Republik Indonesia misalnya baru-baru ini gitu. Atau misalkan tentang Koperasi Desa Merah Putih yang tidak pernah jadi janji kampanyenya Bapak Presiden, tetapi tiba-tiba dan juga diakui oleh Pak Menteri bahwa itu adalah hasil dari wangsit gitu. Nah, poin kritik besar dari hukum dan pembangunan yang genre hukum dan pembangunan yang terjadi itu adalah monopoli atas tafsir pembangunan oleh presiden gitu. Nah, maka dari itu dalam tulisan yang lain, dari riset yang lain, penulis sudah coba untuk mengingatkan, kami juga telah santumkan dalam keterangan ahli kami gitu, bahwa
pentingnya Indonesia untuk kembali ke jalur yang dipropos atau diujikan atau disarankan oleh Amartya Sen, yaitu Development as Freedom. Poin besarnya dari Development as Freedom itu adalah model pembangunan itu tidak diperkenankan berbasis top down yang sifatnya near demokratik. Gitu. Problem utama dari pembangunan itu adalah karena masyarakat itu gagal untuk bisa atau tetap terkungkung dalam situasi yang kemiskinan. Dan cara untuk menghambat situasi kemiskinan itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Gitu. Jadi ada masyarakat yang perlu akses jalan, ada masyarakat yang perlu akses pendidikan, ada masyarakat yang perlu mendapatkan gaji yang layak. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh kemudian di top down, dinegasikan dengan cara justifikasi semata-mata dari rencana pembangunan jangka menengah nasional versi pemerintah pusat semata atau versinya presiden semata. Gitu. Nah, izin yang mulia, jadi terkait dengan hal tersebut, kami juga ingin mengingatkan atau ingin menyampaikan bahwa kembali ke urusan asas kehati-hatian tadi, indikasi kebijakan berbasis intuisi tersebut menyiratkan bahwa asas kehati-hatian tidak sedang diindahkan. Nah, asas kehati-hatian ini menurut Heng Ading adalah 3 elemen yang saya pikir juga koheren dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalkan. Pertama adalah badan pejabat publik perlu melakukan riset sebelum mengambil keputusan untuk mengidentifikasi siapa saja mereka yang terugikan dan bagaimana mitigasi atas mereka yang terugikan ini, gitu, atas kebijakan tersebut. Badan publik memberikan kesempatan prosedural kepada para pihak yang terdampak untuk menyampaikan kepentingan mereka sebelum keputusan final diambil, dan badan publik mempertimbangkan secara kepentingan para pihak yang kemudian menetapkan keputusan kebijakan yang terbaik yang bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan para pihak yang lain yang dirugikan. Nah, fakta bahwa situasi yang ada di lapangan menjadi sangat pelik dan sangat dinamis sebagaimana terlihat keterangan kolega Bima barusan atau situasi Pak Agustinus atau berita-berita di media yang tadi disampaikan, gitu. Maka ini mengindikasikan bahwa asas kehati-hatian tidak sedang diindahkan, atas kehati-hatian tampaknya sedang tergantikan oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya intuitif. Gitu. Nah, mengingat kami menyadari bahwa pemerintah pusat itu tentu memiliki argumentasi bahwa mereka justified untuk menuntut sesuatu dan membentuk regulasi atau membuat kebijakan. Sementara pemerintah daerah juga menilai bahwa situasinya amat pelik dan mereka juga merasa berhak untuk meminta transfer ke daerah yang proporsional, yang adil dan selaras, tanpa ada ancaman untuk pengurangan-pengurangan sebagaimana yang sedang didalilkan di sini. Maka tampaknya pendekatan asas proporsionalitas bisa membantu kita untuk melihat kacamata ini. Kami paham bahwa pendekatan asas proporsionalitas ini lazimnya digunakan untuk mengukur antara kebijakan pemerintah versus individu, gitu ya. Tapi ini juga punya peluang untuk digunakan ketika ada rivalitas antara dua badan publik yang saling mengklaim. Gitu. Kindly reminder bahwa pertama adalah 3 elemen asas proporsionalitas ini adalah suitability test, yaitu pemerintah perlu menunjukkan bahwa tindakan yang diambil memang untuk mencapai tujuan yang bersifat publik. Bayangan saya kemungkinan besar pemerintah mungkin bisa lolos, pemerintah pusat dapat lolos untuk poin yang pertama ini. Kita uji dengan tes yang kedua, yaitu necessity test, yang artinya pemerintah perlu menunjukkan bahwa tindakan tersebut memang perlu untuk mencapai tujuan publik dan tidak ada cara lain yang sama efektifnya tetapi yang tidak membatasi hak individu atau masyarakat. Nah, pada titik ini tampaknya tes yang kedua ini akan sulit lolos bagi pemerintah pusat, gitu. Karena tidak dapat atau kesulitan untuk menjustifikasi penurunan pendapat para pegawai daerah misalnya, gitu. Nah, yang dirumahkan secara tiba-tiba, padahal mereka dilindungi oleh asas HAN, yaitu Principle of Legitimate Expectation. Kalau
seseorang bekerja, tidak ada salah, maka dia harus terus bekerja gitu. Kecuali kalau misalkan dia melakukan pelanggaran. Gitu. Kita tambahkan dengan tes yang ketiga, the stricto sensu test atau tes proporsionalitas dalam arti sempit, yaitu bahwa kemanfaatan publik dari tindakan pemerintah tersebut lebih besar daripada beban individu. Nah, pada titik ini tampaknya pemerintah pusat akan semakin kesulitan untuk lolos pada tes tahap ketiga karena program prioritas atau cara mengunci 30% tadi gitu ya, belanja TKD tadi itu tentunya akan membuat beban individu-individu ini sangat-sangat besar. Sampai dengan terganggu derajat right to health-nya, right to work-nya, right to food-nya gitu. Nah, dan akhirnya akan menciptakan pola-pola kemiskinan yang lain, yang tambah baru lagi dan tambah pelik. Gitu. Waktunya sudah cukup. Kesimpulan, Ali. Baik, Yang Mulia, sehingga kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah terhadap norma-norma dalam Undang-Undang HKPD yang membuat TKD ke daerah menurun dan atau berkarakter dapat digunakan untuk memonopoli makna pembangunan yang benar hanyalah yang versi pemerintah pusat atau versi presiden. Patut diduga ini adalah norma yang kuat terindikasi melanggar asas kehati-hatian dalam logika hukum administrasi negara, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak akuntabel dan tidak akan lolos dengan tes proporsionalitas, terutama yang tahap 2 dan tahap ketiga. Maka norma-norma tersebut secara konseptual berpeluang terjustifikasi untuk dibatalkan. Demikian yang dapat kami laporkan, Yang Mulia.